Oke, baik. Jadi di sini teman-teman sekalian langsung membuka saja laptop dari teman-teman sekalian. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi Envivo 12 Plus. Untuk cara mendownloadnya itu nanti akan saya cantumkan link pendownloadan di deskripsi video ini. Di situ sudah ada juga cara menginstalnya. Nanti teman-teman sekalian bisa langsung mengikuti petunjuk cara menginstal Envivo di link yang telah saya cantumkan di deskripsi video. Oke teman-teman, ketika sudah mendownload langsung saja buka aplikasi Envivo 12 Plus di laptop teman-teman sekalian. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kemudian untuk membuka project baru, teman-teman cukup mengetik atau menekan blank project. Nah, di sini silakan teman-teman beri nama judul terkait penelitian teman-teman sekalian. Sini saya ambil judul saja penelitian Azril. Oke, masuk. Kita langsung klik OK. Nah, di sini setelah teman-teman memasuki atau membuat judul, nanti layarnya akan langsung mengarah ke bagian home. Tampilannya akan seperti ini. Sini masih kosong semua, belum ada isi. Nah, jadi teman-teman pastikan untuk menyediakan berbagai sumber data terlebih dahulu dari data hasil pengumpulan data yang teman-teman telah kumpulkan saat melakukan penelitian. Jadi ada enam data yang perlu teman-teman siapkan di sini, yaitu berita online, itu bisa kita lihat di Google, kemudian jurnal yang telah kita gunakan di bab 2 ataupun jurnal-jurnal terkait mengenai masalah dari penelitian kita. Kemudian yang ketiga itu ada peraturan-peraturan, kemudian ada dokumen pemerintah, setelah dokumen pemerintah ada gambar, dan juga hasil wawancara atau transkrip wawancara. Oke, langsung saja teman-teman sekalian buka file. Di sini kita buat folder dari masing-masing data. Sini kita eh, tekan file, klik kanan, dan klik new folder. Kita buat masing-masing folder terkait data. Yang pertama berita online, klik OK. Kita buat lagi file yang satunya, yaitu hasil wawancara. Kemudian seterusnya kita buat semua file yang telah kita kumpulkan. Sini ada jurnal, klik OK. Ini folder lagi, ada peraturan, kemudian ada dokumen pemerintah, dan eh, gambar. Jadi gambar di sini adalah gambar-gambar terkait masalah yang ada di dinas dari teman-teman sekalian, di dinas tempat teman-teman sekalian teliti, baik itu gambar prestasi ataupun gambar apa saja yang mengenai yang dapat menunjang penelitian teman-teman sekalian. Nah, langsung saja di sini kita setelah membuat keenam folder tersebut, kita masukkanlah semua data-data yang telah kita kumpulkan ke dalam file ini. Untuk yang pertama, berita online. Jadi berita online ini bebas ya teman-teman. Ini berita online yang ada di Google ataupun di internet yang tentunya berkaitan dengan tema atau masalah pada skripsi kita. Seperti saya ini tentang masalah inflasi. Jadi langsung saja kita cari beritanya tentang inflasi di Kabupaten Gorontalo. Jadi kita langsung saja masuk ke Google. Nah, di sini kita cari apa saja permasalahan kita terkait dengan inflasi di Kabupaten
Gorontalo dan Kota Gorontalo. Kita ketik saja kenapa inflasi di Kabupaten Gorontalo tinggi. Nah, di sini nanti akan muncul berita-beritanya. Nah, ini. Ini kita ambil satu sampel dari berita online ya, teman-teman. Ketik saja berita online yang ingin teman-teman ambil. Nah, kemudian cara untuk memasukkan ke dalam NVivo-nya ini teman-teman. Teman-teman ketik bagian ekstensi, ketik ini. Nah, kemudian ada bagian end chapter. Di ekstensi ini end chapter, teman-teman klik end chapter. Kemudian klik capture. Nah, sedang memproses end chapter-nya. Kita show capture progress page. Nah, di sini progresnya sedang berlangsung ya teman-teman. Kita tunggu sampai statusnya berhasil. Ya, jadi di sini status dari end chapter-nya sudah berhasil. Kemudian kita langsung saja membuka NVivo kembali teman-teman. Nah, di berita online ini langsung saja teman-teman klik import. Kemudian ini ada pilihan end chapter. Teman-teman pilih. Nah, otomatis dia akan langsung muncul di sini yang telah di chapter tadi. Ya, langsung teman-teman klik ini, pilih, klik import. Tunggu sesaat. Jadi di sini teman-teman pastikan juga kalau teman-teman telah mendapatkan atau memperoleh semua data ketika teman-teman penelitian seperti dokumen-dokumen, gambar, hasil wawancara, teman-teman juga harus eh, perlu menyediakan transkrip wawancaranya. Nah, jadi di sini berita online sudah ada. Kalau mau buka tinggal kita klik 2 kali saja, maka berita online yang tadi otomatis bisa dibuka di sini. Nah, kemudian kita masuk ke folder lain teman-teman, dokumen pemerintah. Nah, untuk mengupload dokumen pemerintah, gambar, hasil wawancara, jurnal, dan peraturan itu sangat simpel. Caranya sama saja. Yang penting teman-teman sekalian sudah memiliki datanya di laptop teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal klik import, kemudian files. Nah, teman-teman tinggal cari saja file dokumen pemerintah yang ada di laptop teman-teman sekalian atau yang telah teman-teman dapatkan. Di sini saya sudah mendapatkan dokumen pemerintah yang telah saya peroleh ketika penelitian kemarin ini. Ada kurang lebih ada 5 files. Jadi di sini teman-teman sekalian cara menguploadnya tinggal ketik yang apa dokumen pemerintah yang akan teman-teman upload, klik kemudian open, kemudian teman-teman import. Di sini bisa teman-teman berikan judul juga, cuma karena ini judulnya sudah sesuai, jadi teman-teman langsung klik OK saja. Nah, ini otomatis akan diupload di bagian dokumen, ke-upload di bagian dokumen pemerintah. Ini bisa teman-teman buka di sini. Keputusan Wali Kota Gorontalo mengenai peta jalan pengendalian inflasi daerah. Kemudian untuk upload gambar juga sama teman-teman. Teman-teman pilih files, kemudian di sini pilih gambar. Nah, ini adalah beberapa dokumen gambar yang telah saya peroleh ketika penelitian kemarin. Jadi untuk memilih semua gambar teman-teman tinggal Ctrl A saja, biar semua langsung ke upload. Klik open, klik import, dan secara otomatis dia akan langsung kesimpan di bagian gambar. Nah, untuk gambar sendiri, sini ketika teman-teman membuka gambar, itu
akan muncul gambar seperti ini. Nah, namun belum ada teksnya. Nanti di sini teks teman-teman bikin sendiri supaya teman-teman sekalian bisa melakukan pengkodingan terhadap gambar di sini. Nah, jadi pada gambar ini kan Kota Gorontalo itu masuk ke dalam nominasi TPID sebagai kota atau kabupaten berkinerja terbaik di wilayah Sulawesi pada tahun 2019. Nah, jadi di sini teman-teman ketikkan saja keterangannya. Klik to edit, kemudian di bagian sini konten, klik konten. Nah, di sini teman-teman sekalian tinggal tambahkan saja keterangan apa yang menjelaskan mengenai gambar yang ada di sini, teman-teman. Jadi di sini kita tulis saja Kota Gorontalo berhasil masuk ke dalam nominasi TPID Kabupaten Kota berkinerja terbaik di wilayah Sulawesi. Nah, jadi ini teman-teman sekalian cantumkan keterangan dari gambar, klik enter. Nah, sudah. Jadi di sini inilah yang nantinya akan kita calling nanti berdasarkan hasil gambar tersebut. Jadi otomatis dia sudah ada keterangan di sini, nanti saat mulai pengkodingan inilah yang akan kita coding nanti. Selanjutnya begitupun dengan gambar-gambar lain, nanti teman-teman sekalian berikan keterangan dari masing-masing gambar yang telah teman-teman sekalian peroleh. Seperti ini, saya kasih suatu contoh lagi. Ini eh, pada tahun 2022 ini Kota Gorontalo memperoleh kota dengan inflasi terbaik se-Indonesia pada tahun 2022. Nah, di sini teman-teman sekalian tinggal untuk menambahkan keterangannya, teman-teman tinggal pilih bagian klik to edit. Klik to edit, kemudian konten. Nah, di sini. Teman-teman sekalian tinggal menjelaskan saja ada keterangan dari gambar ini. Di sini dijelaskan kalau Kota Gorontalo itu meraih meraih memperoleh penghargaan sebagai kota dengan pengendalian inflasi terbaik pada tahun 2022. Nah, setelah itu nanti inilah yang nantinya akan teman-teman lakukan pengkodingan setelah kita mencantumkan keterangan dari gambar yang telah kita upload tadi. Oke, berita online sudah, dokumen pemerintah sudah, gambar sudah, kita masuk di hasil wawancara. Ini bisa kita eh, X-kan dulu, kita singkirkan dulu. Nanti dia otomatis sudah ke save itu, teman-teman. Jadi hasil wawancara juga kita upload, teman-teman. Kita klik import, kemudian pilih file. Di sini saya juga sudah menyimpan atau sudah membuat transkrip wawancara. Itu saya simpan di dokumen data penelitian transkrip wawancara. Nah, jadi ini untuk transkrip wawancaranya teman-teman. Itu teman-teman setiap informan itu dibuatkan satu transkrip wawancara saja, teman-teman. Jadi jangan digabung semua informan, melainkan buat satu file itu satu informan saja agar kita nanti ketika proses pengkodingan dimulai itu kita gampang dalam mengcoding. Nah, sebenarnya di sini ada 4 informan yang saya wawancarai ketika saya penelitian kemarin. Nah, di sini kita pilih saja ini 4. Kemudian klik open, import.
Nah, jadi inilah hasil wawancara yang telah kita buat ke dalam bentuk transkrip tadi, teman-teman. Bisa dibuka di sini. Ya, jadi ini adalah transkrip wawancara dari analis kebijakan ahli muda di bagian perekonomian Kota Gorontalo sekaligus anggota TPID Kota Gorontalo. Nah, di sini kurang lebih transkrip wawancaranya seperti ini, teman-teman. Yang nantinya ini akan kita coding, kita akan eh, tentukan saja poin-poin penting ya. Jadi tidak perlu kita cantumkan semua hasil wawancara ini, teman-teman. Jadi kita hanya perlu mencari kata-kata inti dari hasil wawancara ini saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah kita mengupload hasil wawancara, kemudian kita upload jurnal. Kita kembalikan dulu ini. Upload jurnal itu sama juga, teman-teman. Klik import, pilih file, kemudian pilih jurnal yang telah teman-teman sediakan. Sini sekarang saya sudah save jurnal-jurnal yang telah saya peroleh langsung di laptop. Kemudian klik import. Nah, jadi jurnal ini juga bisa menjadi acuan teman-teman dalam melakukan proses pengkodingan. Misalnya di sini jurnalnya sudah di-upload. Nah, ini salah satu contoh jurnalnya. Nanti di sini teman-teman sekalian, dalam jurnal ini teman-teman sekalian tinggal mencari saja poin-poin penting yang dapat menjawab perumusan masalah teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu semua jurnal ini, kita hanya perlu membaca bagian-bagian penting saja yang termasuk ke dalam dimensi-dimensi yang ada di dalam rumusan masalah kita, teman-teman. Seperti itu. Kemudian masuk ke peraturan. Sama saja dalam menguploadnya, kita klik import, kemudian pilih files, kemudian kita cari file peraturan yang telah kita dapatkan. File peraturan. Nah, ini kita Ctrl A saja, kemudian klik open, kita langsung import. Dan ini peraturan langsung otomatis muncul di sini, teman-teman. Nah, ini peraturan maupun dokumen pemerintahan pun bisa teman-teman lakukan pengkodingan, asal dia itu berkaitan dengan dimensi atau indikator yang ada pada rumusan masalah kita, teman-teman. Jadi apa saja yang berhubungan atau berkaitan dengan dimensi atau indikator yang ada di rumusan masalah kita itu, teman-teman, kita lakukan pengkodingan dan kita klasifikasikan ke dalam notes nantinya. Nah, jadi itulah file-file yang telah kita upload. Jadi perlu diingat, berita online, dokumen pemerintah, gambar, hasil wawancara jurnal, dan peraturan. 6 dokumen ini yang wajib teman-teman sediakan jika teman-teman ingin menggunakan NVivo 12 Plus agar hasilnya dapat maksimal. Nah, setelah teman-teman sekalian mengupload semua file ke dalam NVivo ini, langkah selanjutnya itu kita akan mulai memasuki fase pengkodingan. Namun sebelum kita memasuki fase pengkodingan ini, terlebih dahulu kita membuat dulu folder rumusan masalah kita, teman-teman. Untuk folder rumusan masalah bisa kita lihat di notes. Notes itu ada di bagian code sini, kemudian pilih bagian notes. Nah, di sini kita klik kanan buat new folder. Jadi folder ini adalah berapa banyak rumusan masalah kita. Karena saya di sini memiliki 2 rumusan masalah, jadi saya cantumkan 2 rumusan masalah saya. Rumusan masalah saya yang pertama itu penyebab keberhasilan Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi. Kita buat rumusan masalah 1 di sini. Kemudian kita kembali ke notes, klik kanan, new folder. Kita buat rumusan masalah kita yang kedua. Penyebab tidak berhasilnya Kabupaten Gorontalo
dalam mengendalikan inflasi. Klik OK. Nah, jadi ini dualah kata kunci sebenarnya. Dua rumusan masalah ini adalah kunci kita dalam memperoleh hasil coding dari NVivo 12 Plus ini melalui file-file yang telah kita upload tadi. Nah, jadi dalam rumusan masalah penyebab berhasilnya Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi dan tidak berhasilnya Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi itu terdiri dari 5 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor regulasi, dan faktor geografis. Jadi teman-teman sekalian tinggal mencari saja di bagian keenam jurnal ini, keenam jurnal ini ke dalam rumusan masalah ini, teman-teman. Oke, jadi setelah kita eh, membuat dua rumusan masalah tadi, teman-teman sekalian, kita selanjutnya membuat folder dari masing-masing dimensi rumusan masalah kita. Untuk saya sendiri, karena saya menggunakan kerangka konseptual, yang mana kerangka konseptual itu terdiri dari 5 faktor, yaitu faktor sosial, politik, ekonomi, regulasi, dan geografis. Jadi di sini kita buat dulu folder mengenai faktor-faktor kita tersebut. Untuk membuat folder, teman-teman buka saja salah satu rumusan masalah teman-teman yang ada di notes. Kemudian klik kanan, new folder. Jadi masukkan saja judul dari faktor yang ingin teman-teman atau faktor dimensi dari operasional konsep teman-teman sekalian. Sini saya pertama faktor ekonomi, klik OK. Kemudian kita buat lagi faktor sosial. Kemudian kita buat lagi faktor politik. Kemudian kita buat lagi faktor regulasi. Kemudian kita buat faktor geografis. Begitupun di rumusan masalah kedua, sama kita buat kelima faktor tersebut. Faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor regulasi, dan faktor geografis. Nah, setelah teman-teman membuat dimensi atau parent codes, ini namanya parent codes. Tentu setiap parent codes ini ada yang namanya child codes. Nah, child codes di setiap parent codes ini berbeda-beda ya teman-teman. Jadi child codes itu nanti kita dapatkan ketika kita mulai melakukan pengkodingan. Jadi di sini karena saya menggunakan kerangka konseptual, jadi saya mencari sendiri kira-kira di dalam faktor ekonomi ini terdapat child codes apa saja. Nah, karena saya telah melakukan eh, coding atau saya telah melakukan analisis data, jadi saya sudah menemukan child codes dari masing-masing parent codes ini. Jadi, setelah kita menentukan parent codes dari setiap rumusan masalah yang ada, sekarang kita menentukan child codes-nya. Nah, untuk faktor ekonomi sendiri, saya mengambil 3 child codes.
Jadi penyebab keberhasilan Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi itu pada faktor ekonominya saya menetapkan 3 child codes sebagai pendukung dari parent codes yang ada di faktor ekonomi. Adapun cara menambahkan child codes-nya itu sama seperti menambahkan parent codes-nya. Yaitu teman-teman sekalian hanya tinggal klik kanan, kemudian new notes, kemudian tulis. Nah, pada child codes yang pertama ini saya mengambil APBD. Kemudian teman-teman klik OK. Kemudian lanjut child codes kedua yaitu saya mengambil daerah IHK. Ketik daerah IHK dan klik OK. Dan child codes yang ketiga itu saya mengambil survei kebutuhan biaya hidup. Survei kebutuhan biaya hidup. Nah, cara memasukkan child codes ini ke dalam parent codes faktor ekonomi itu, caranya teman-teman cukup klik satu kali pada bagian child codes, kemudian geser kursor mengarah ke parent codes. Jadi daerah IHK ini adalah parent codes-nya, jadi kita geser ke bagian faktor ekonomi. Kita tarik kursor ke bawah. Sama APBD juga kita tinggal tarik kursor ke bawah. Dan survei kebutuhan biaya hidup juga kita tarik kursornya ke faktor ekonomi. Dan hasilnya akan seperti ini. Di mana faktor ekonomi sebagai parent codes, APBD daerah IHK survei kebutuhan biaya hidup sebagai child codes-nya. Nah, kemudian faktor geografi sendiri saya mengambil 2 child codes. Langsung saja kita tambahkan child codes yang pertama itu jumlah penduduk. Kita ketik jumlah penduduk. Kemudian child codes yang kedua itu wilayah strategis. Wilayah strategis. Kemudian sama kita masukin saja ke dalam parent codes-nya. Itu parent codes-nya faktor geografis. Kita tarik kursor ke atas, masukkan ke faktor geografis. Kita tarik kursornya ke atas, masukkan ke faktor geografis. Kemudian untuk melihat child codes-nya kita tinggal menekan lambang plus di samping kiri dari parent codes-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk faktor politik sendiri saya hanya mengambil satu child codes yaitu dukungan politik. Kita tambahkan new notes, ketik dukungan politik. Klik OK dan kita masukkan ke dalam parent codes-nya. Dukungan politik ada di bagian faktor politik. Kita lihat ya muncul child codes-nya. Nah, kemudian untuk faktor regulasi itu saya mengambil 4 child codes. Kita buat foldernya. Yang pertama itu dukungan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah daerah. Kemudian kita buat child codes yang kedua itu dukungan pemerintah pusat. Kemudian child codes yang ketiga kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kita klik OK. Dan child codes keempat itu saya mengambil pemanfaatan aplikasi. Pemanfaatan aplikasi. Nah, dari child codes ini langsung saja kita masukkan ke dalam parent codes-nya yaitu faktor regulasi kebijakan pemerintah. Kita tarik kursornya ke faktor regulasi. Pemanfaatan aplikasi, kita tarik kursornya ke faktor regulasi. Dukungan pemerintah pusat. Dukungan pemerintah pusat kita masukkan ke
faktor regulasi, dukungan pemerintah daerah, kita masukkan ke faktor regulasi. Kemudian kita lihat, ya muncul. Parent codes dari faktor regulasi itu adalah ini. Kemudian masuk di faktor sosial, saya mengambil 3 child codes. Langsung saja kita namakan foldernya. Yang pertama itu kerjasama dan koordinasi antar OPD. Sama dan koordinasi antar OPD. Klik OK. Kemudian child codes yang kedua kerjasama dengan daerah lain. Kerjasama dengan daerah lain. Dan child codes yang ketiga kerjasama dengan pihak eksternal. Kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, setelah kita buat, langsung saja kita masukkan ke dalam parent codes-nya, faktor sosial. Kita masukin, kita masukin, kita masukin. Dan hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah acuan kita dalam melakukan pengkodingan. Ini baru rumusan masalah yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah kedua, kita buat juga seperti ini. Nah, ini masih kosong ya untuk child codes-nya. Untuk rumusan masalah kedua ini, faktor ekonomi sendiri, saya mengambil 4 child codes. Langsung saja kita buat child codes-nya. Child codes yang pertama itu sama, yaitu APBD. Child codes yang kedua, yaitu daerah IHK. Sama. Child codes yang ketiga, yaitu kebutuhan barang yang dikonsumsi. Dan child codes yang keempat, kelompok komoditas. Kelompok komoditas. Nah, langsung kita masukin saja ini ke dalam parent codes-nya, yaitu faktor ekonomi. Kita tarik, masuk, kita tarik ke bawah, kita tarik ke atas, faktor ekonomi, kita tarik ke bawah, daerah IHK. Hasilnya akan seperti ini. Kita klik plus, nah ini dia parent codes dari faktor ekonomi, yaitu parent code faktor ekonomi dan child codes-nya 4 ini. Nah, kemudian pada faktor geografis, di sini saya menambahkan 2 child codes, langsung saja kita buat foldernya. Yang pertama itu jumlah penduduk, kita klik OK. Yang kedua, luas wilayah. Nah, langsung saja kita masukkan child codes tersebut ke dalam parent codes. Kita tarik ke faktor geografis, luas wilayah, kita tarik juga ke faktor geografis. Kita klik plus, dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk faktor politik, itu saya mengambil satu child codes, yaitu dukungan anggota legislatif. Dukungan anggota legislatif. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam faktor politik. Kemudian untuk faktor regulasi sendiri, saya juga mengambil satu child codes, yang mana itu adalah kebijakan pemerintah daerah. Ketik kebijakan pemerintah daerah, klik OK, dan kita masukkan ke dalam faktor regulasi atau parent codes-nya. Klik plus, dan hasilnya ini. Kemudian untuk faktor sosial, itu saya mengambil 3 child codes. Maksudnya kita masukkan foldernya, itu yang pertama kerjasama antar OPD. Klik OK. Kemudian child codes kedua,
kerjasama lembaga non-pemerintah. Klik OK. Dan child codes ketiga, partisipasi masyarakat. Kita buat. Partisipasi masyarakat. Klik OK. Dan langsung saja kita masukkan ke dalam parent codes-nya. Kita tarik kursor, masuk ke dalam faktor sosial. Kita tarik kursor, masukkan ke dalam faktor sosial, dan ini hasilnya. Nah, inilah beberapa parent codes dan child codes yang ada di rumusan masalah kedua penyebab tidak berhasilnya Kabupaten Gorontalo dalam mengendalikan inflasi. Nah, setelah teman-teman sekalian membuat folder parent codes dan child codes-nya, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tahap pengkodingan. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, jadi tahapan selanjutnya setelah kita membuat folder dari parent codes dan child codes dari kedua rumusan masalah ini, tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan proses pengkodingan. Jadi apa yang sih yang akan kita coding? Nah, yang akan kita coding ini adalah data-data yang telah kita masukkan tadi, teman-teman. Berupa hasil wawancara, gambar, jurnal, peraturan, berita online. Nah, inilah yang akan kita coding dan kita masukkan ke dalam rumusan masalah ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita praktikkan, teman-teman. Kita mulai dari berita online dulu. Kita ambil sampel satu berita online berita Gorontalo pada tahun 2024. Kita buka, tekan dua kali dan otomatis beritanya akan muncul di bagian kanan ini, teman-teman. Nah, teman-teman perlu membaca dulu berita online yang telah teman-teman upload tadi. Nah, setelah teman-teman membaca, teman-teman lihat nih, kira-kira eh, dari semua paragraf di sini atau kalimat di sini, mana sih yang menunjukkan faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor regulasi, atau faktor geografis dari masing-masing rumusan masalah ini, teman-teman. Nah, kita hubungkan berita online ini dengan eh, faktor atau parent codes dan child codes yang ada di rumusan masalah ini, teman-teman. Seperti contoh, ya kita cari di sini. Nah, ini sudah ditemukan. Di sini ada kata inflasi di Provinsi Gorontalo itu tinggi pada 2 bulan terakhir disebabkan bertambahnya indikator objek indeks harga konsumsi konsumen atau IHK jika dibandingkan dengan tahun 2023. Jika sebelumnya inflasi Provinsi Gorontalo hanya dihitung berdasarkan IHK Kota Gorontalo, maka 2024 bertambah satu daerah lagi yaitu IHK Kabupaten Gorontalo. Nah, ini ada satu kalimat kunci. Di sini ada kata IHK, yang mana IHK di sini termasuk ke dalam faktor ekonomi yang merupakan child codes-nya itu daerah IHK. Langsung saja kita masukkan ini. Caranya kita blok dulu kalimat yang mengandung unsur IHK ini. Nah, setelah kita blok, kita tarik kursor ke bagian rumusan masalah tadi atau ke bagian daerah IHK. Kita klik 2 kali terlebih dahulu dan kita langsung ulangi, kita blok. Setelah kita blok, langsung saja kursor itu kita arahkan ke daerah IHK. Nah, kita blok dulu ini.
Kemudian kursornya kita arahkan ke bagian daerah IHK. Kita arahkan ke daerah IHK. Nah, maka muncul seperti ini. Kita buka daerah IHK. Nah, yang muncul di sini hanya kalimat inti dari berita online ini. Mengapa inflasi Gorontalo tinggi itu disebabkan ini? Karena indeks harga konsumen. Nah, ini salah satunya. Kemudian bisa kita cari lagi. Ini di bagian IHK. Terus kita baca, kita teliti satu demi satu paragraf. Kita baca kira-kira apa saja sih kalimat yang berhubungan dengan kelima parent codes ini. Nah, di sini lagi. Tim pengendali inflasi daerah TPID secara rutin selalu berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia Gorontalo untuk melaksanakan high level meeting. Nah, kalimat ini dengan pemerintah daerah serta selalu turun ke lapangan untuk melaksanakan 4K. Nah, kalimat ini berhubungan dengan salah satu faktor sosial di sini, kerjasama dan koordinasi antar OPD. Nah, di sini ada kabupaten turun ke lapangan untuk melaksanakan high level meeting. Nah, di sini kita langsung saja kita coding. Nah, ini berhubungan dengan kerjasama dengan pihak eksternal di bagian faktor sosial. Langsung saja kita arahkan kursornya ke bagian kerjasama dengan pihak eksternal. Nah, muncul. Nah, jadi di sini untuk faktor sosial sudah terisi, faktor ekonomi sudah terisi. Nah, jadi hanya poin-poin pentingnya saja teman-teman yang masuk ke dalam child codes-nya. Sehingga nanti ketika teman-teman masuk ke dalam skripsi teman-teman, ini saja yang perlu teman-teman lihat nanti. Tidak perlu teman-teman buka lagi ini berita acara ini. Teman-teman hanya perlu buka saja langsung yang bagian daerah IHK, oh ini. Bagian kerjasama dengan pihak eksternal, ini. Nah, seterusnya, teman-teman bisa baca. Teman-teman bisa baca lagi ini, bisa baca lagi, bisa memperdalam lagi kira-kira apa saja yang masuk ke dalam kelima faktor di sini. Ya, jadi teman-teman hanya tinggal membaca saja semua data yang ada di sini, kemudian lakukan pengkodingan sesuai dengan faktor-faktor yang ada di sini. Nah, setelah teman-teman sekalian mengcoding semua eh, data-data dari teman-teman sekalian, nanti itu akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah file-file yang sudah tercoding. Bisa kita buka pada faktor regulasi ini sudah ada 10 file yang di-coding. Kita buka. Nah, ini adalah file-file yang telah di-coding berdasarkan data-data yang telah eh, kita buat tadi. Di sini ada data dari berita online itu ada dua hal yang di-coding. Kemudian ada juga dari berita, ada gambar, ada file gambar di sini. Kemudian ada juga hasil wawancara baik dari anggota TPID Kota Gorontalo, transkrip wawancara anggota TPID Provinsi Gorontalo, transkrip wawancara TPID Kota Gorontalo. Nah, ini kita sudah menghasilkan beberapa coding, teman-teman. Selanjutnya, setelah kita selesai mengcoding semua, baik di rumusan masalah pertama atau rumusan masalah yang kedua. Nah, ini rumusan masalah kedua telah kita coding semua.
Nah, ini sudah di coding semua ya untuk rumusan masalah kedua. Coba kita buka di bagian daerah IHK. Nah, ini beberapa file yang telah kita coding itu dari transkrip wawancara. Di sini ada semua, teman-teman. Kemudian ada juga dari peraturan. Nah, kita coding semua. Nah, setelah itu, setelah teman-teman melakukan pengkodingan tadi, tahapan selanjutnya kita akan mempelajari fitur-fitur yang ada di NVivo 12 Plus ini, teman-teman. Fitur yang pertama itu ada yang namanya word cloud, atau istilahnya itu kata yang paling sering muncul dalam hasil coding atau dalam hasil penelitian kita ini, teman-teman. Caranya bagaimana, teman-teman? Langsung kita praktekkan. Ini saya mengambil di rumusan masalah yang pertama. Kita coba menggunakan fitur word cloud. Nah, kita Ctrl A dulu, teman-teman. Ctrl A. Nah, setelah itu kita pilih menu query. Nah, ada di sini menu query. Kemudian word frequency query in these notes. Kita pilih ini. Nah, ini akan muncul file word cloud-nya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memilih file apa saja yang ingin kita eh, coding. Nah, ini sudah kita pilih semua ya, teman-teman. Sebagai pembuktian untuk rumusan masalah pertama. Yang nantinya juga ini akan kita masukkan ke dalam file skripsi. Kita pilih semua file yang ada di rumusan masalah pertama, teman-teman. Ya, kita pilih semua. Dan nantinya ini akan kita masukkan ke dalam file skripsi kita, teman-teman. Nah, setelah kita pilih semua, kita klik OK. Nah, untuk ini minimal huruf, teman-teman. Di sini saya memilih 3 huruf saja, teman-teman. Jadi minimal ada 3 huruf yang akan muncul di sini. Nah, setelah kita pilih itu, kita klik Run Query. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini file inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam skripsi kita, teman-teman. Nah, tinggal kita Ctrl C atau kita pilih copy dan langsung saja kita masukkan ke dalam file skripsi kita. Nah, untuk melihat kata apa saja yang paling muncul bisa dilihat di summary, teman-teman. Nah, di sini kata Gorontalo itu ada di sebanyak 3,59%, kemudian kata harga, kata dinas, kata pangan. Nah, jadi ini semua kata-kata di sini, teman-teman, merupakan kata-kata yang paling sering muncul di dalam data atau penelitian kita, teman-teman. Nah, adapun untuk teman-teman sekalian yang ingin menghilangkan kata-kata yang tidak penting di sini, seperti misalnya kita ingin menghilangkan kata Gorontalo. Ya, jadi teman-teman sekalian, kursornya diarahkan ke bagian kata Gorontalo, kemudian klik kanan, kemudian klik Add to Stop List. Ulangi, teman-teman, ke kata Gorontalo, klik kanan, Add to Stop List. Nah, ini kata Gorontalo akan muncul sini, klik OK. Nah, klik OK, kemudian run query. Dan ya, kata Gorontalo di sini hilang. Nah, jadi ini sebagai pembuktian, teman-teman, bahwasanya kata-kata yang telah kita coding tadi atau kata-kata yang ada dalam data kita ini sesuai dengan rumusan masalah kita. Di sini ada kata pemerintah, dinas, harga pangan, bantuan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kata-kata inilah yang sebagai eh, tidak penyebab berhasilnya Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi. Nah, setelah kita nah, teman-teman, jika ini adalah word query keseluruhan data dari penyebab berhasilnya Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi, kita juga bisa mencari word query berdasarkan parent codes atau berdasarkan masing-masing faktor. Kita coba dulu ke faktor yang pertama. Kita select item,
Nah, kita coba dulu per masing-masing faktor, teman-teman. Untuk faktor sosial, kita pilih saja cukup faktor sosial, teman-teman. Nah, kita pilih saja yang faktor sosial, kita klik OK, dan kita langsung run query. Dan langsung akan muncul yang hanya menyatakan di faktor sosial saja, teman-teman. Jadi ini adalah kata-kata yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul di bagian faktor sosial. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung kontrol copy dan bisa langsung masukkan ke skripsi di bagian faktor sosial, teman-teman. Kemudian untuk mencari faktor lain, kita tinggal select item. Nah, kita hilangkan lagi faktor sosial, kita cari lagi yang faktor regulasi. Faktor regulasi kita pilih saja semua faktor regulasi ini. Nah, setelah kita pilih, kita klik OK dan kita run query. Nah, inilah kata-kata yang paling sering muncul atau yang paling mempengaruhi di faktor regulasi. Langsung kita kontrol copy saja dan langsung kita salin ke file skripsi kita. Nah, begitu juga seterusnya untuk mencari faktor-faktor lain, kita lakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kelima faktor ini harus ada masing-masing word cloud yang mendukungnya, teman-teman. Oke, setelah ke fitur word cloud, kita bisa masuk ke dalam fitur yang namanya word tree, teman-teman. Kita keluarkan dulu ini, teman-teman. Nah, setelah kita mencari fitur word query tadi, kita juga dapat mencari fitur word tree, ya. Jadi di sini kita coba pilih eh, faktor regulasi, teman-teman. Kita kontrol A saja, teman-teman. Kemudian kita query dan kita pilih bagian text share query in these notes. Nah, kemudian kita pilih bagian word tree. Namun sebelum word tree itu kita ketik salah satu kata atau kata kunci untuk dapat dijelaskan melalui word tree ini. Nah, untuk penyebab berhasilnya Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi ini, itu yang paling mencolok itu ada di faktor regulasi. Jadi, kita mengambil kata kunci saja, itu kebijakan pemerintah. Karena kebijakan pemerintah merupakan salah satu indikator yang ada di faktor regulasi. Kita coba ketik kebijakan pemerintah. Nah, kemudian kita select item dulu, teman-teman. Kita pastikan semua eh, child codes-nya sudah ada. Nah, kita checklist semua child codes-nya, teman-teman. Checklist semua child codes. Tapi ini khusus di penyebab berhasilnya Kota Gorontalo saja, teman-teman. Karena hanya bagian inilah yang akan kita gunakan word tree-nya, teman-teman. Nah, kita pilih semua child codes-nya. Setelah kita pilih, kita klik OK. Nah, ini kata kuncinya, langsung kita run query. Nah, ini langsung muncul ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kata-kata yang berhubungan dengan pemerintah dijelaskan dalam bentuk diagram pohon, teman-teman. Kemudian di sini juga bisa dilihat berapa dari mana data-data itu didapatkan. Ya, di sini dari gambar, kemudian dari berita online, dari transkrip wawancara, semua bisa dilihat di sini, teman-teman. Nah, tetap intinya di sini di word tree. Nanti kita langsung copy saja ini word tree, Ctrl C, langsung kita copy dan kita masukkan ke dalam file skripsi kita. Dan nantinya tinggal kita masukkan dan kita jabarkan di skripsi kita, teman-teman. Oke, kemudian setelah fitur word tree, ada juga namanya fitur hierarchy chart, teman-teman. Kita masuk ke dalam fitur hierarchy chart. Oke, kita keluarkan dulu ini fitur word tree, teman-teman. Ya baik, setelah kita mencari word tree, ada juga fitur terakhir yang bisa kita cari di NVivo 12 Plus ini, yaitu hierarchy chart. Nah, tadi kan kita di menu sini, teman-teman bisa tekan menu explore.
Kemudian pilih menu hierarchy chart dan pilih hierarchy charts. Nah, fungsi dari hierarchy chart sendiri ini teman-teman, kita dapat mengetahui faktor apa saja sih yang paling berpengaruh dalam berhasilnya Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi, teman-teman. Jadi, apakah faktor ekonomi atau faktor geografis atau politik, regulasi atau sosial? Kita bisa lihat melalui fitur hierarchy chart ini, teman-teman. Kita klik next. Nah, pada bagian compare, kita pilih file yang rumusan masalah pertama saja, penyebab berhasilnya Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi. Karena yang akan kita analisis ini pada bagian rumusan masalah pertama. Untuk rumusan masalah kedua juga bisa kita analisis setelah ini. Oke, kita klik OK. Nah, untuk di bagian sini kita select item juga. Kita pilih rumusan masalah yang pertama. Klik OK dan klik finish. Dan akan muncul faktor yang paling berpengaruh dalam keberhasilan Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi. Nah, ini adalah faktor regulasi sebagai faktor utama berhasilnya Kota Gorontalo mengendalikan inflasi, disusul oleh faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor geografis. Nah, di sini teman-teman bisa langsung teman-teman salin deskripsi teman-teman, klik kanan, pilih menu copy, dan buka file skripsi. Nah, ini bisa langsung di copy di bagian sini teman-teman. Nah, tahapan terakhir itu, teman-teman sekalian langsung masuk saja ke bagian atau ke dalam skripsi dari teman-teman sekalian. Nah, di sini setelah teman-teman copy file dari NVivo itu, kita copy saja, kemudian kita jelaskan tuh sedikit di bawah. Saya ingin menggunakan hierarchy chart. Nah, kita jelaskan bahwasanya faktor regulasi lah yang paling besar, disusul faktor sosial, ekonomi, politik, dan geografis. Nah, setelah itu kita masukkan saja. Di sini juga ada word treat tadi, kita masukkan ke dalam skripsi. Dan di bagian atasnya juga tadi ada workload-nya secara keseluruhan. Nah, kita masukkan ke skripsi. Nah, setelah kita memasukkan 3 fitur utama tadi, di sini juga kita menerapkan fitur workload di masing-masing dimensi atau di masing-masing parent codes yang ada di rumusan masalah. Nah, untuk di faktor ekonomi sendiri, kita sudah bisa mencari tahu dari mana ini asalnya. Nah, jadi ini kita masukkan saja ke dalam skripsi kita. Kita masukkan ke dalam skripsi kita. Nah, kemudian untuk penjelasannya, nah, di sini kita masukkan berapa persen, berapa persen, berapa persen. Yang telah ada semua di word query tadi kita masukkan. Nah, untuk penjelasannya teman-teman, penjelasan dari workload atau penjelasan secara umum mengenai faktor ekonomi ini bisa langsung teman-teman peroleh atau teman-teman salin dari hasil coding teman-teman sekalian yang ada di NVivo ini. Nah, ini faktor ekonomi teman-teman. Faktor ekonomi kita buka. Nah, jadi di faktor ekonomi itu kan ada 3 child codes yang telah kita coding tadi. Nah, kita buka saja masing-masing child codes-nya teman-teman. Ini kita buka yang bagian daerah IHK. Nah, jadi kita fokuskan saja ke bagian-bagian ini teman-teman. Jadi seperti ini. Sasaran inflasi sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 31 tahun 2024. Nah, kita masukkan di sini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan 31 tahun 2024. Nah, jadi tinggal kita sambung-sambungkan saja seluruh kata yang ada di sini teman-teman. Baik itu di daerah IHK, di APBD, di survei kebutuhan hidup. Nah, semua di faktor ekonomi juga ada, di parent cost-nya juga ada, kita melakukan pengkodingan. Nah, jadi di semua ini, semua file-file ini
nanti semua kita rangkum, kita masukkan ke dalam skripsi kita sehingga nantinya akan berbentuk penjelasan seperti ini. Seperti ini teman-teman. Penjelasan dari semua yang telah kita lakukan pengkodingan tadi. Begitupun di faktor sosial. Ya, setelah kita memperoleh workload-nya dan kita memperoleh berapa persen presentasi katanya, kita langsung saja untuk kalimat di bawahnya itu langsung kita lihat di sebelah sini saja teman-teman, faktor sosial. Di sini ada kerjasama dengan pihak eksternal, kemudian ada kerjasama dengan daerah lain, dan kerjasama antar OPD. Nah, ketiga child codes ini, semua yang telah kita coding di sini, langsung saja kita salin dan kita terapkan di dalam skripsi kita teman-teman. Dan juga bisa kita tambahkan dengan kata-kata kita sendiri. Nah, ini semua kita rangkum semua, kita masukkan ke dalam skripsi kita di bagian faktor sosial. Nanti hasilnya akan berupa paragraf seperti ini teman-teman. Jadi semua ini kita dapatkan dari sini teman-teman. Dari ini. Bentuknya seperti ini teman-teman. Intinya. Penjelasannya nanti seperti ini. Dan begitupun seterusnya dengan faktor politik, workload-nya, kemudian penjelasannya, langsung kita buka di aplikasi NVivo 12 Plus kita. Nah, jadi ini sangat mudah teman-teman ketika teman-teman sekalian telah melakukan pengkodingan, maka sangat mudah kita dalam mengerjakan eh, atau memasukkan data-data kita ke dalam skripsi kita teman-teman. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian yang ingin belajar NVivo, di sini sudah lengkap videonya, sudah saya bahas tuntas mengenai eh, tata cara penggunaan NVivo. Dan untuk cara mendownloadnya nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Dan teman-teman sekalian bisa mempelajarinya, bisa menginstal di laptop teman-teman. Dan teman-teman sekalian bisa menerapkan deskripsi dari teman-teman sekalian. Mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai NVivo. Dan saya masukkan ke data skripsi saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, bisa langsung komen di video saya ini di YouTube. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan akan langsung saya balas di komen sini teman-teman. Sekian dari saya. Saya Muhammad Azhar Akbar Kai, sebagai peraja utama tingkat 4 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Tetap semangat semua. Semoga kita semua bisa menyandang gelar sarjana, bisa menyelesaikan skripsi kita, tesis kita atau disertasi kita, dan semoga dimudahkan segala urusan kita. Terima kasih.